Shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kembali lagi bersama dengan kami dalam pelajaran Sekolah Sahabat kita. Pada pelajaran kali ini kita akan membahas mengenai peristiwa-peristiwa penutupan sejarah dunia. Pelajaran yang ke-12 untuk tanggal 22 Juni 2024. Namun sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat Tuhan yang boleh kami rasakan sampai pada saat ini. Kami siap untuk mempelajari firman-Mu. Tuntun kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat inti pelajaran sekolah sahabat kita terdapat dalam Amsal 23 ayat 23. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga hikmat, didikan, dan pengertian. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, klimaks yang menandai berakhirnya sejarah adalah pemberitaan Injil ke seluruh dunia berdasarkan Matius pasal 24 ayat 14. Khotbah ini akan diawali dengan pencurahan Roh Kudus dengan kuasa yang sama seperti yang turun pada hari Pentakosta. Peristiwa ini dikenal dengan sebutan hujan akhir. Siapa yang akan menerima hujan akhir? Mereka yang telah memutuskan untuk setia kepada Tuhan, menaati perintah-perintahnya, dan memuji Dia sesuai dengan perintahnya. Ini akan ditandai dengan meterai Allah yang hidup. Wahyu 7 ayat 2. Pada pekan ini kita akan belajar mengenai persiapan menghadapi krisis terakhir, di mana akan ada pembahasan mengenai diarahkan oleh firman, dimeteraikan di dahi, setia dalam ibadah. Kemudian kuasa dari atas atau hujan akhir pemberitaan Injil. Saudara-saudaraku, mari kita mempelajari persiapan untuk krisis terakhir. Diarahkan oleh firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Di dalam Amsal pasal 23 ayat 23, firman Tuhan mengatakan bahwa belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Di dalam Yohanes 8 ayat 32, akan mengetahui kebenaran. Dalam Yohanes 17 ayat 17, firman Tuhan adalah kebenaran. Dan di dalam Mazmur 119 ayat 130, firman Tuhan mencerahkan, membuat orang sederhana mengerti. Saudara-saudaraku, ini adalah cara-cara di mana kita bisa menemukan kebenaran tentang akhir dunia. Pada saat-saat terakhir, setan akan diizinkan untuk melakukan keajaiban nyata dan melakukan penipuan yang begitu halus sehingga tidak dapat disangkal berdasarkan Wahyu 13 dan Matius 24. Itulah sebabnya hanya dengan pengetahuan menyeluruh tentang Alkitab dengan bantuan Roh Kudus, maka kita akan dapat tetap teguh berdiri dalam kebenaran sesuai dengan 2 Petrus pasal 1 ayat 19 sampai 21. Agar supaya kita bisa tetap berdiri teguh dalam kebenaran, kita harus diarahkan oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran Alkitab itu sendiri. Jangan pernah menjual kebenaran itu, dan kebenaran itu mencerahkan, dan bahkan orang yang sederhana pun dapat mengerti dengan tuntunan Roh Kudus. Dimeteraikan di dahi. Wahyu 14 ayat 1. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Meterai Tuhan diidentifikasikan dalam 3 cara berbeda. Yang pertama, yaitu Roh Kudus, di mana orang-orang percaya dari segala usia dimeteraikan berdasarkan Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-30. Yang kedua, nama atau karakter Tuhan.
Semua yang meraih kemenangan akan memilikinya, dalam Wahyu 14 ayat 1 dan Wahyu 22 ayat 4. Dan yang ketiga, sebuah tanda yang dapat dikenali. Inilah meterai Tuhan yang diidentifikasikan dengan 3 cara berbeda. Yang pertama, Roh Kudus, kedua, nama atau karakter Tuhan, dan yang ketiga, sebuah tanda yang dapat dikenali berdasarkan Wahyu pasal 9 ayat 4, Yehezkiel 9 ayat 4. Tuhan membubuhkan meterainya pada salah satu dari 10 perintah sebagai tanda khas orang yang menyembah Dia. Mari kita buka dalam Yehezkiel pasal 20 ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan demikian, "Kuduskanlah hari-hari Sabatku, sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu." Inilah ciri khas atau tanda khas di mana orang yang menyembah Dia disebutkan, yaitu mereka yang menguduskan hari Sabat Tuhan. Jadi komponen dari meterai itu ada nama, ada jabatan, ada wilayah. Contoh, koin euro atau Spanyol. Nama Filipus 6. Jabatannya sebagai raja, wilayahnya di Spanyol. Begitu pula dengan tanda atau meterai antara Allah dan manusia. Hari Sabat dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Di mana ada nama di sana yaitu Allah sendiri, jabatannya sebagai pencipta, wilayahnya yaitu langit, darat, dan laut, artinya dunia ini. Saudara-saudaraku, stempel atau tanda dapat diterima dengan 2 cara berbeda, yaitu di dahi atau di tangan. Sementara orang beriman akan menerimanya di dahi mereka, orang yang tidak beriman akan menerimanya di dahi atau di tangan mereka, dalam Wahyu 13 ayat 6. Sebenarnya apa bedanya? Mari kita lihat. Dahi yaitu keyakinan intelektual. Percayalah pada Dia yang kita sembah. Sedangkan tangan, buah atau menghasilkan keuntungan. Kita beribadah karena takut akan konsekuensinya. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, meskipun setan tidak peduli dengan alasan beribadah, Tuhan hanya menerima ibadah yang tulus dan utuh berdasarkan Roma 12 ayat 1. Setia dalam ibadah, Wahyu 13 ayat 17. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Mereka yang menolak menerima tanda binatang itu tidak dapat membeli atau menjual, dan diancam dengan kematian berdasarkan Wahyu 13 ayat 15 sampai 17. Sebaliknya, jika mereka menerimanya, mereka akan menderita malapetaka terakhir dan kematian kedua, di mana akan kehilangan kehidupan kekal. Dalam Wahyu 16 ayat 2, 14 ayat 9 sampai 11, 20 ayat 4 dan ayat 13 sampai 15. Namun apakah tanda binatang itu? Apakah itu sebuah chip? Apakah itu kode batang atau barcode? Atau semacam kontrol fisik? Jika hari Sabat adalah tanda yang terlihat dari umat percaya, bukankah tanda binatang itu mempunyai sifat yang sama? Karena Alkitab tidak berbicara tentang perubahan apapun pada hari ibadah. Menerima hari Minggu sebagai hari ibadah berarti menerima otoritas gereja yang melakukan perubahan tersebut. Dan mereka yang merubah ini diidentifikasikan sebagai 666 atau anti-Kristus. Lalu otoritas apa yang harus kita terima? Otoritas lembaga manusia atau otoritas Tuhan yang jelas-jelas termanifestasi dalam firman-Nya? Saudara-saudaraku, mari kita setia di dalam ibadah kita. Setialah menguduskan hari Sabat. Karena hari Sabat adalah tanda antara Allah dengan manusia. Mari kita lihat kuasa dari atas. Hujan akhir dalam Yoel 2 ayat 23. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah
dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Nabi Yoel menggunakan hujan sebagai metafora untuk pencurahan Roh Kudus dalam Yoel 2 ayat 23 dan 28. Inilah yang Petrus terapkan dalam pidatonya pada hari Pentakosta dalam Kisah 2 ayat 14-17. Hujan ini membawa serta pengetahuan akan Allah, Hosea 6 ayat 3. Pada masanya ia mempertobatkan ribuan orang dalam satu hari, Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Di iklim Mediterania, tempat tinggal Israel, hujan awal, yaitu sekitar bulan Oktober, mempersiapkan lahan untuk ditanami. Dan hujan kedua yang disebut akhir, sekitar bulan April, memberikan kekuatan pada bumi untuk menumbuhkan tanaman serealia. Sama seperti gereja, memulai dengan hujan Roh Kudus, pewartaan Injil yang terakhir, penuaian terakhir akan terjadi setelah pencurahan hujan akhir. Roh Kudus dicurahkan dengan kuasa atas orang-orang percaya pada generasi terakhir dalam Wahyu 18 ayat 1. Dan bagaimana dengan pemberitaan Injil dalam Wahyu 18 ayat 1? Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Yohanes melihat malaikat lain turun dengan penuh kuasa. Kemuliaan malaikat ini memenuhi seluruh bumi dalam Wahyu 18 ayat 1. Apa pesan yang disampaikan malaikat ini? Pesannya sama dengan pesan malaikat kedua, yaitu Babel telah jatuh dan menajiskan semua bangsa dalam Wahyu 18 ayat 2-3 dan Wahyu 14 ayat 8. Roh Kudus akan turun dengan kuasa atas umat beriman yang menaati perintah-perintah Allah dan iman kepada Yesus. Wahyu 14 ayat 12, dan yang sudah memberitakan Injil bersamaan dengan peringatan dimulainya penghakiman dan ajakan untuk menyembah Sang Pencipta dalam Wahyu 14 ayat 6-7. Dihadapkan pada pesan-pesan ini, dan berkat kuasa hujan akhir, umat manusia akan dihadapkan pada dua kemungkinan: menerima meterai Tuhan atau tanda binatang dalam Wahyu 14 ayat 9-11. Banyak suara yang akan memberitakan pesan terakhir. Banyak yang akan memutuskan untuk setia sampai akhir. Sebagai kutipan yang terakhir, dalam buku Peristiwa Akhir Zaman, turunnya Roh Kudus ke atas gereja dinanti-nantikan seperti yang akan terjadi di masa depan, namun merupakan hak istimewa bagi gereja untuk memilikinya sekarang. Carilah, doakan, dan yakini. Kita harus memilikinya dan surga sedang menunggu untuk memberikannya. Tetapi tidak ada seorang pun yang dibuat menderita murka Allah sampai kebenaran telah dibawa ke dalam pikiran dan hati nuraninya dan telah ditolak. Ada banyak orang yang belum pernah mempunyai kesempatan untuk mendengar kebenaran khusus pada saat ini. Kewajiban perintah keempat belum pernah disampaikan kepada mereka secara nyata. Dia yang membaca setiap hati dan menguji setiap motif tidak akan membiarkan siapapun yang menginginkan pengetahuan tentang kebenaran tertipu mengenai isu-isu kontroversi. Keputusan ini tidak boleh dipaksakan kepada umum secara membabi buta. Setiap orang harus mempunyai cukup terang untuk membuat keputusannya dengan cerdas. Saudara-saudaraku, kiranya lewat pelajaran sekolah sahabat kita yang sangat baik, sangat jelas dalam hidup kita, sehingga kita boleh dipersiapkan untuk kedatangan Tuhan, dipersiapkan untuk peristiwa-peristiwa yang akan datang. Tetap setia dalam Tuhan dan kebenarannya, dan kiranya Tuhan akan senantiasa menolong kita ketika kita berserah sepenuhnya kepadanya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami pelajari bersama pada saat ini. Kiranya ini boleh dapat menuntun kehidupan kami untuk setia di dalam Tuhan. Mampukan kami Tuhan, sanggupkan kami untuk menerima setiap firman-Mu. Berkati para pemirsa dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan kiranya memberkati kita semua.